Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fiesta Putri Ananda. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya mau membahas salah satu jurnal dan jurnal itu berjudul Pandemic Tourism and a Global Change. Di jurnal ini kita bakal membandingkan dampak dari COVID-19 dengan epidemi atau pandemi sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis krisis global yang terjadi, dan terakhir, mengeksplorasi bagaimana pandemi ini dapat mengubah masyarakat, ekonomi, dan juga pariwisata. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Pada awal Januari tahun 2020, sudah terdapat 41 orang yang positif COVID-19. Mereka semua sudah dirawat di rumah sakit Tiongkok. Awalnya, virus ini diabaikan oleh sebagian negara, meskipun Dinas Intelijen sudah mengeluarkan peringatan dari peristiwa yang berpotensi bencana. Akhirnya, Wuhan pun dikunci dan mereka melakukan tindakan karantina regional dan individu. Dan akhirnya, kasus di Cina pun stabil sekitar 80.000 kasus pada pertengahan Februari. Dan pada tanggal 15 April tahun 2020, sudah terdapat 2 juta orang yang positif COVID-19 dan lebih dari 125.000 kematian di 200 negara. Sebagian negara sudah meresponnya dengan cara melakukan penguncian atau karantina di rumah dan melakukan jarak sosial, menutup sekolah dan universitas, menutup bisnis atau tempat kerja yang tidak penting, membatalkan atau menunda acara, dan melarang perjalanan. Nah, pembatasan perjalanan ini mempengaruhi ekonomi dan sistem pariwisata. Yang pertama, perjalanan domestik maupun internasional, dan kunjungan harian seperti transportasi udara, kapal pesiar, transportasi umum, akomodasi, kafe atau restoran, konvensi, festival, pertemuan, ataupun acara olahraga. Pariwisata baik internasional maupun domestik ini menurun secara drastis selama beberapa minggu. Dan para pelancong pun dipaksa untuk pulang ke negaranya masing-masing. Dan dampaknya adalah adanya laporan PHK dan kebangkrutan. Yang pertama ada dari maskapai Inggris Flybe menyatakan kebangkrutan pada 5 Maret tahun 2020, maskapai besar termasuk Scandinavian Airlines pada 17 Maret tahun 2020, dan Singapore Airlines pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Pendapatan pariwisata ini akhirnya pun hilang permanen. Sebelumnya, pariwisata global telah terkena berbagai krisis di masa lalu. Yang pertama adalah serangan teroris 11 September tahun 2001, yang kedua ada SARS pada tahun 2003, dan pada virus SARS ini, pariwisata hanya menurun sekitar 0,4% saja. Selanjutnya ada krisis ekonomi pada tahun 2008 sampai 2009, dan pada krisis ekonomi ini, pariwisata hanya turun sekitar 4% saja. Selanjutnya adalah MERS pada tahun 2015. Peran penting dari perjalanan udara adalah mempercepat dan memperkuat penyebaran virus influenza dan corona. Pariwisata telah dipengaruhi oleh wabah penyakit beberapa kali sejak pergantian milenium. Selanjutnya, COVID-19 dan pariwisata. Dunia telah mengalami epidemi atau pandemi utama pada 40 tahun terakhir. Tidak ada yang memiliki implikasi serupa terhadap ekonomi global seperti pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini tidak menular dan tidak mungkin membunuh orang yang terinfeksi. Orang tanpa gejala bisa mentransmisikan COVID-19 ini sebelum mereka tahu untuk melakukan isolasi sendiri. Menjaga jarak, mengenakan penutup mulut atau hidung karena pengujiannya terbatas dan tidak tersedianya tes.
Dampak yang diamati pada siaran pers 6 Maret 2020 adalah memperkirakan pandemi akan menyebabkan kedatangan wisatawan internasional ini menjadi turun. Pariwisata global telah melambat. Penerbangan global turun lebih dari setengahnya. Jumlah penumpang pun semakin turun. Banyak maskapai menerapkan kebijakan tempat duduk khusus untuk menjaga jarak antar pelanggan. Seperti Air New Zealand, mereka sudah melakukannya. Dampak krisis pada sektor akomodasi di semua negara. Jumlah tamu telah menurun secara signifikan. Pembatasan perjalanan global per 31 Maret tahun 2020 seperti ini. Kasus global harian dan penerbangan global seperti ini. Dan perubahan tingkat hunian akomodasi untuk minggu 21 Maret 2020 dari tahun ke tahun. Seperti ini. Dampak yang diproyeksikan adalah siapapun yang bekerja di pariwisata global, krisis saat ini juga akan menjadi masalah pribadi karena banyak bisnis telah memberhentikan sebagian besar staf mereka. Seperti yang pertama, maskapai. IATA memperkirakan akan berkurang sekitar 38% lebih rendah pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pada akomodasi, perkiraan pendapatan industri tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan. Misalnya, pada hotel AS per kamar yang tersedia diperkirakan akan menurun 50,6%. Selanjutnya adalah MICE dan acara olahraga. Semua bentuk acara akan dibatasi seperti konser, pertemuan, konferensi, olahraga, atau pertemuan keluarga besar. Selanjutnya adalah restoran. Penutupan restoran di sebagian besar negara dan harapan bahwa jarak sosial harus tetap menjadi strategi kunci untuk mengelola COVID-19 ini. Jika restoran dibiarkan tetap terbuka untuk pelanggan yang dibawa pulang, ini merupakan alternatif operasional, juga membutuhkan lebih sedikit staf. Banyak kafe mungkin telah memutuskan untuk tetap tutup, karena berkurangnya arus pelanggan dan tidak memungkinkannya untuk beroperasi. Pelonggaran awal jarak sosial cenderung menguntungkan makanan cepat saji daripada restoran fine dining. Sebagian besar negara dunia saat ini berada dalam fase 1, yaitu memperlambat penyebaran. Mereka melakukan pengurangan kasus-kasus baru selama setidaknya 14 hari. Yang kedua, rumah sakit ini dapat merawat semua pasien yang membutuhkan rawat inap tanpa menggunakan standar krisis perawatan. Yang ketiga, mereka mampu menguji semua orang dengan gejala COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, mereka mampu melakukan pemantauan aktif kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak. Selanjutnya, masuk ke fase 2 atau pembukaan bagian atau negara awal, yaitu memulai kembali ekonomi pariwisata di skala internasional, lokal, nasional, dan mungkin terbatas. Dan jika fase 2 sudah tercapai, disarankan untuk sebagian besar sekolah, universitas, dan bisnis dapat dibuka kembali. Dan pertemuan sosial harus tetap terbatas pada kurang dari 50 orang. Selanjutnya, masuk ke fase 3, yaitu membangun perlindungan kekebalan dan jarak fisik, yaitu melakukan vaksin. Vaksin dikembangkan dan diterima oleh otoritas untuk digunakan. Dan jika fase ketiga sudah tercapai, maka pembatasan jarak fisik dapat dicabut. Dan pariwisata akan aman untuk memulai kembali. Selanjutnya masuk ke fase terakhir, yaitu membangun kembali kesiapan untuk pandemi berikutnya. Yaitu perlu berinvestasi dalam penelitian dan pemantauan penyakit, infrastruktur perawatan kesehatan dan tenaga kerja, dan meningkatkan tata kelola dan struktur komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.